Hey. Selamat datang di segmen perdana, segmen terkreatif, segmen teredukatif di channel YouTube Sociable Kreatif. Bersama saya host paling seksi, Junan Hilmi, dengan segmen yang bernama Drama Duniawi. Di segmen ini saya akan menjelaskan segala drama yang ada di dunia melalui sudut pandang dan opini pribadi saya. And this is it, Drama Duniawi bersama Junan Hilmi. Di segmen perdana ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kalian semua, kaum muda, kaum kos murah yang cat warnanya hijau, yang ada tikusnya, ada coronya biasanya, dan harganya pasti di bawah 300, yaitu toxic relationship. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus lebih tahu dulu apa sih toxic relationship. Secara harfiah, toxic relationship adalah hubungan yang beracun, yaitu hubungan yang tidak sehat. Yang seperti apa? Apakah yang satu pasangannya ada yang setruk? Tentu saja bukan, karena toxic relationship ini sebenarnya ada tanda gejalanya. Karena saya basicnya adalah keperawatan, jadi saya akan membahas secara kesehatan. Sopo cabut tuh. Ada tanda gejalanya. Yang pertama, ini dari tim kreatifnya, ada Ervin di sini. Dilansir dari halosehat.com, tanda toxic relationship sebagai berikut. Poin pertama yaitu merasa gagal jadi diri sendiri. Kita akan merasa siapa sih kita nggak tahu who am I maksudku. Kita kan nggak tahu siapa diri kita sendiri, belum tahu jati diri kita sendiri karena hubungan tersebut. Poin yang kedua yaitu komunikasi kita dengan pasangan kita akan cenderung lebih buruk, cenderung memakai nada tinggi, kemudian sering berantem, sering engkel-engkelan, sering udur-uduran, sering berdebat dengan nada yang tinggi, itu salah satu juga. Kemudian selalu dikendalikan oleh pasangan. Ini biasanya yang merasakan itu yang si korban, karena si pelaku biasanya tidak merasa kalau hubungannya toksik, jadinya semena-mena. Oke, yang poin selanjutnya yaitu sulit berkembang. Maksud di sini adalah bukan berkembang biak, berkembang skillnya, berkembang kepribadiannya, nggak gitu-gitu aja, nggak hanya di satu lingkup yang kecil, kita bisa berkembang ke lingkup yang lebih besar. Poin terakhir yaitu ini yang paling penting, teman dekat atau bahkan orang tua itu cenderung melarang. Tapi memang kendalanya di sini. Kalau kita sedang jatuh cinta, kita akan jadi batu, jadi budek. Kita diomongin nggak percaya karena ya namanya juga jatuh cinta. Gitulah biasanya alasannya teman muda. Apakah dari salah satu poin tersebut Anda merasakan hubungan kalian sudah toksik? Saran saya, putuskan. Tidak dong. Karena nanti akan ada konklusinya. Tenang, santai, relax. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa hubungan kalian bisa jadi toxic relationship? Kenapa? Nah, ini ada teori konspirasi dari saya sendiri nih. Kenapa hubungan kalian bisa jadi toxic relationship? Yang pertama, kalian akan mulai merasa cinta kalian ini sangat menggebu-gebu, sangat meluap-luap, sampai kadang kita nggak bisa ngontrol. Lalu kalian akan mulai muncul perasaan ingin menjaga, ingin menafkahi, ingin mengontrol dia, dan semuanya akan jadi tanggung jawab kalian. Kebahagiaannya, kesedihannya, semua akan menjadi tanggung jawab kalian. Kemudian akan ada yang merasa menjadi pahlawan, dan satunya merasa menjadi korban dari kehidupan. Nah, mulai dari sini perasaan kalian akan mulai semakin besar. Kemudian kalian akan merasa pasangan kalian bahagia harus karena kalian. Tidak boleh orang lain membahagiakan pasangan kalian. Nah, di situ akan mulai pasangan kalian posesif, semakin dalam, akhirnya boom, toxic relationship mulai memasuki hubungan kalian. Selanjutnya ada poin kedua yaitu masalah trust issues. Ini masalah kepercayaan, biasanya dimulai dari kepercayaan yang pecah atau goyah atau rusak karena ada salah satu dari kalian mengkhianati atau berkhianat, berbohong mungkin, atau mungkin selingkuh, genda, atau apapun yang merusak kepercayaan kalian. Akhirnya akan timbul rasa curiga yang semakin lama semakin besar. Akhirnya terjadilah toxic relationship. Ada juga pengalaman masa lalu, mungkin dari keluarga, background keluarga yang divorce, cerai, atau mungkin keluarganya tidak baik-baik saja. Dan yang terakhir itu bisa terjadi karena adanya kepribadian dari pasangan ini, dua belah pihak
itu kepribadiannya atau sifatnya itu berseberangan atau cross. Misalnya nih, ada yang cewek merasa dirinya itu independent woman, kemudian si cowoknya mempunyai jiwa keimaman yang sangat besar, ingin mengontrol, akhirnya tidak bisa berkompromi dan bisa jadi toxic relationship. Itu dia alasan-alasan kenapa hubungan kalian bisa jadi toxic relationship. Sebenarnya kalau saya pribadi itu belum pernah menjadi korban maupun pelaku hubungan toksik ini. Tapi saya pernah menjadi korban dari korban, paham gak sih? Jadi saya ngedeketin cewek yang jadi korban dari korban toxic relationship. Dan itu ada dampaknya yang saya baru rasakan. Ternyata dampak dari toxic relationship ini gak hanya dari korban dan pelaku, tapi sekitar mereka, bahkan masa depan atau pasangan selanjutnya. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih batasnya hubungan itu sampai toksik apa belum, karena kadang kenapa aku bilang si itu sampai toksik, karena sampai abusive, sampai ada kekerasan, sampai ada kontak fisik. Enggak sih. Tapi SMP pernah nggak sih toksik nggak sih SMP? Tulisan nama-nama pas putus. Nama putus apa? Di namanya. Pacarnya yang putus, yang nyakit tadi, terus di-upload di Facebook biar kelihatan masih cinta. Padahal jijik juga. Terus aku ngerti sampai saiki sakjane sik nipak ora ya. Nah, ini menurutku pribadi ya cara lepas dari toxic relationship. Yang pertama, memperbaiki gaya komunikasi. Kita harus tahu pasangan kita itu marahnya di poin apa, kemudian waktu-waktu yang apa yang pas untuk ngobrol sama pasangan kita harus tahu. Kemudian jangan ragu minta bantuan, karena banyak korbannya itu takut kalau kita ngomong nanti dijudgein lah gitulah. Poin terakhir yaitu segera putuskan atau segera keluar dari hubungan itu kalau memang 2 step di atas tadi nggak bisa memperbaiki hubungan. Seperti itu pembahasan saya tentang toxic relationship. Jika kalian punya opini pribadi atau kisah-kisah pribadi, silahkan tulis di komen. Sebelum menutup, saya ada closing statement dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Kalau kita saling percaya, maka perjanjian 2 hal saja cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya, perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan menolong. So, this is it. Drama duniawi bersama Channel Limi. See you next video.